Hai semua, hari ini aku bikin kue pukis Banyumas. Seperti yang kita tahu ya, ciri khas kue pukis Banyumas itu dari aromanya yang harum banget, harumnya itu khas aroma butter gitu ya. Dan teksturnya yang lembut banget, menul-menul, nah seperti ini, berserat. Dan meskipun sudah dingin, dia tetap lembut ya. Jadi lembutnya tuh awet banget sampai keesokan harinya masih tetap lembut. Dan rasanya tuh enak banget. Dari luar itu biasanya kita kalau sudah dekat dengan penjual Bugis Banyumas itu kan sudah tercium ya aroma khasnya itu mantap banget. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya kembali membuat jajanan tradisional. Jadi hari ini saya membuat pukis Banyumas. Nah, pukis Banyumas itu terkenal dengan kelembutannya ya, dan aromanya yang khas banget ya, dan awet lembutnya itu loh. Dan aromanya tuh benar-benar khas banget, enak banget rasanya. Nah, pukis Banyumas ini gampang banget dibuat ya, tidak ada tingkat kesulitan yang berarti ya, jadi siapa saja bisa membuatnya. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat pukis Banyumas yang gampang banget dan bahannya juga mudah banget dicari. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah sekarang aku siapkan untuk bahan santannya. Ini aku gunakan 450 ml santan. Aku ambil dari 1/4 butir kelapa, ukurannya agak besar. Kemudian aku tambahkan 4 pasang daun jeruk purut ya. Karena jeruk purut itu kan satu pasang ada 2 lembar ya biasanya. Jadi kita gunakan 4 pasang, bukan lembar ya. Kemudian masukkan daun jeruk purut ke dalam santan. Nah sekarang kita nyalakan api dan rebus santannya sampai mendidih. Rebus sambil diaduk terus ya, agar santannya tidak berbuih naik. Nah yang bikin khas itu selain aroma mentega atau butter, juga ada aroma daun jeruk purut ya. Dan ini santannya sudah mendidih penuh, matikan api, aduk terus ya sampai buihnya turun dan santannya tidak pecah. Nah ini harus diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Nah ini selesai, biarkan dulu sampai suhunya turun menjadi hangat. Sekarang kita siapkan ada 75 gram margarin dan 50 gram mentega. Jadi memang kita gunakan margarin dan juga mentega, di mix atau dikombinasi agar hasilnya nanti bagus, awet lembut dan juga wangi. Nah, lelehkan margarin dan juga menteganya seperti biasanya ya, kalau kita melelehkan tuh seperti ini. Lelehkan di atas air mendidih. Nah, kurang lebih seperti ini ya, sudah mencair, selesai, sisihkan dulu. Sekarang siapkan mangkok besar atau waskom ya. Kita siapkan 2 butir telur. Untuk telurnya yang aku gunakan ukuran sedang ya. Nah, kemudian pecahkan kedua telurnya. Ini kalau aku timbang 2 telur ini plus cangkangnya kurang lebih 120 atau 121 gram. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Ini rasanya sudah cukup kok ya, tidak kemanisan ataupun kurang ya, jadi pas. Kemudian kita kocok gulanya dan juga telur dengan mixer ya sampai halus mengembang. Nah, gunakan kecepatan sedang saja ya, tidak usah terlalu tinggi kecepatannya, cukup sedang saja. Kurang lebih cukup ya sampai seperti ini, jangan sampai kaku. Mengembang tapi tetap encer, tidak berat atau kaku ya. Nah, kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu, aku gunakan protein sedang ya, atau segitiga biru. Kemudian tambahkan tepung terigunya secara bertahap. Kita tambahkan separuh dulu ya, jadi jangan ditambahkan semua. Kita tambahkan separuh dulu. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 5-6 gram ragi instan ya, atau Fermipan. Aku gunakan merek Fermipan untuk ragi instannya. Kemudian kita aduk sebentar ya dengan mixer. Kita gunakan kecepatan sedang saja, jangan terlalu tinggi. Nah, kita matikan dulu, kita siapkan untuk santannya. Nah, tambahkan santan yang sudah direbus tadi ya, dan ini kan suhunya sudah turun dan sudah hangat ya, hangat-hangat kuku, jangan terlalu panas.
Nah, kita tambahkan secara bertahap juga untuk santannya. Kita aduk, gunakan kecepatan rendah sampai sedang saja ya, jangan tinggi. Nah, aduk sebentar saja sampai larut semua, sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan lagi semua sisa tepungnya, tepung terigunya, kita tambahkan semuanya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh essence vanila ya. Ini sesuaikan aja dengan selera ya, kalau tidak suka boleh di skip. Kemudian tambahkan juga sebagian sisa santan, karena santannya tadi kan sudah ada aroma jeruk purutnya kan ya. Jadi vanila atau vanili bisa di skip ya. Nah, aduk lagi sebentar, kecepatannya rendah saja atau sampai sedang ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam supaya rasanya itu lebih gurih karena kita menggunakan santan ya. Nah, tambahkan lagi sebagian sisa santan secara bertahap juga. Tambahkan secara bertahap. Nah, bersihkan bagian pinggirnya agar semua tercampur rata, karena ini kan apa ya, biasanya ke pinggir-pinggir gini tepungnya, jadi kita ratakan. Nah, tambahkan semua sisa santan. Sudah habis santannya, baru kita tambahkan 80 ml atau 2 saset susu kental manis. Aku gunakan susu bendera ya. Biasanya kalau 1 saset itu kan isinya kurang lebih 40 gram ya, jadi kita gunakan 2 kalau pakai sasetan. Nah, aduk kembali sebentar ya sampai semuanya tercampur rata. Nah, terakhir kita tambahkan margarin atau mentega yang sudah dilelehkan tadi ya. Nah, kita tambahkan sambil diaduk, gunakan kecepatan rendah saja kalau untuk mengaduk yang menggunakan mentega atau margarin ini. Jadi kecepatannya cukup kecepatan paling rendah saja ya, asal tercampur rata. Nah, bila margarin dan butternya atau menteganya sudah tercampur rata, ini selesai. Sekarang ditutup adonannya dengan plastik wrap atau serbet ya. Kemudian diamkan minimal 1,5 jam. Dan ini sudah aku diamkan selama 1,5 jam. Aku buka plastiknya. Kalau udaranya dingin boleh ditambah sampai 2 jam ya. Nah, aduk adonan sampai nampak halus, tidak berbuih kecil ya. Dan ini aku ambil sedikit aja ya. Jadi untuk aku beri bubuk coklat nanti untuk pemanis atau untuk tampilannya biar sedikit ada beda gitu ya. Kita berikan secukupnya bubuk coklat, kurang lebih 1,5 sendok teh. Jadi nanti biar tampilannya itu sedikit kayak sembur gitu. Nah, aduk rata sampai bubuk coklatnya larut semua. Nah, selesai, sisihkan dulu. Dan ini aku pindahkan ke gelas ukur ya, agar lebih mudah saat menuang ke cetakan. Aku pindahkan. Nah, sekarang kita panaskan cetakan kue cookies. Kita panaskan dulu. Olesi setiap lubangnya dengan margarin. Olesi tipis aja, merata ya. Tidak usah terlalu banyak ya. Mengolesinya cukup tipis aja, asalkan merata. Nah, kita cek bila sudah panas, kita bisa tuang adonannya 3/4 lubang cetakan ya. Jadi jangan terlalu penuh, cukup 3/4 saja. Karena nanti dia akan naik. Nah, kurang lebih segini. Nah, kita bisa beri atasnya dengan adonan coklat sesuai dengan selera ya. Kalau yang pinter memadukan itu kan memberikannya itu bagus banget ya. Jadi ini aku asal aja. Aku asal beri gini aja, enggak tahu ini enggak ada model ya. Tutup dan panggang sampai matang kecoklatan ya. Nah, boleh sambil dicek apakah sudah selesai, apakah sudah kecoklatan, ternyata masih basah. Nah, ini aku mau beri topping coklat mises ya di atasnya, mumpung belum matang penuh. Masih ada sedikit basah. Nah, beri secukupnya saja untuk mempercantik. Jangan terlalu banyak juga. Nah, untuk topping sesuaikan dengan selera masing-masing ya, mau dikasih topping apa. Nah, kita tutup kembali sebentar ya.
Nah, selesai kita buka tutupnya dan kita cek apakah sudah kecoklatan untuk bagian pinggirnya, dan ini sudah kecoklatan, ini tandanya sudah selesai. Kita bisa keluarkan kue pukisnya dari cetakan. Nah, kalau pinggirnya sudah coklat merata seperti ini, nah ini sudah selesai. Nah, bagus kan? Nah, seperti ini. Kita ambil satu persatu, hati-hati mengambilnya. Tangannya jangan sampai kena cetakannya karena panas sekali. Karena terbuat dari aluminium yang tebal banget ya. Jadi hati-hati mengambilnya pelan-pelan. Nah, bagus kan warnanya ya. Nah, untuk cetakan kedua kita olesi lagi cetakannya dengan margarin ya. Untuk mencetak kedua kali secukupnya aja margarinnya. Nah, selalu aduk adonan sebelum dituang. Tuang sebanyak 3/4 lubang cetakan sama ya seperti awal ya. Ini kita mencetak untuk yang kedua. Aku kasih tengah dulu takutnya nanti gak cukup. Jadi aku kasih tengah-tengah dulu yang dekat dengan api. Nah, ternyata ini cukup. Pas ya jadinya. Bisa 2 kali memanggang ini jadi pas. Kemudian kita bisa beri secukupnya adonan coklat, sesuaikan aja dengan selera ya. Kita bisa habiskan semua sisa adonan coklatnya. Nah, tutup dan panggang sampai kecoklatan. Nah, ini hasilnya ya, selagi masih panas olesi kue dengan margarin ya. Jadi selagi masih panas, selesai diambil dari cetakan itu langsung kita olesi dengan margarin seperti ini. Nah, olesi merata ya. Nah, untuk pemanggangan kedua, ini sudah coklat, tandanya sudah selesai. Nah, kita bisa keluarkan kue pukisnya dari cetakan. Nah, bagus kan? Sama bagusnya dengan yang pertama ya. Kita keluarkan semua satu persatu. Ini warnanya bisa agak lumayan ya. Ada sembur-semburnya coklat gitu. Nanti dalamnya itu ada kayak warna coklatnya gitu, jadi bagus gitu ya. Jadi nggak monoton, hanya warna putih atau kuning gitu ya. Nah, selagi masih panas, olesi kuenya dengan margarin agar saat dingin nanti kulitnya itu tidak kering dan juga tidak kasar. Jadi tetap bisa awet lembut meskipun sudah dingin dan meskipun sudah sampai keesokan harinya. Jadi tetap awet ya. Nah, ini dia hasilnya, dan ini tadi aku tambahkan meses coklat ya karena kurang ya, terlalu sedikit. Dan ini aku oles lagi dengan margarin secukupnya karena aku mau beri taburan keju parut di atasnya. Nah, satu resep ini pas ya menjadi 20 kue pukis. Pas 2 kali pemanggangan. Nah, beri toppingnya juga sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini dia teksturnya empuk, awet lembut dan kenyal ya. Menul-menul. Teksturnya itu menul-menul banget. Kita buka. Wow, lembut banget ya dan juga berserat. Ini lihat ya. Warnanya juga bagus, ada coklatnya di tengah. Nah, ini seratnya berserat banget, bagus banget. Ini lembut banget, enak banget, aromanya itu harum ya, khas itu ya. Jadi rasanya itu seperti ada aroma bika Ambon gitu. Kalau rasanya, kalau harumnya itu aroma ada butternya karena kan ya, jadi aromanya itu harum banget gitu. Nah, cukup mudah bukan membuat kue pukis khas Banyumas atau kue pukis Banyumas? Nah, silakan dicoba ya. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.